Rizky. Jadi beliau adalah dosen di UNM dan malam ini juga akan menampilkan sesuatu yang lain yang menurut saya masih agak susah membahasakannya. Lalu ada seorang seniman lain yang kalau di kalangan olahraga ini disebut pencak silat, tetapi ternyata silat itu dia menarik filosofi silat menjadi sesuatu yang lebih religius dan lebih bersifat art. Jadi secara bermain-main kami mengatakannya bahwa itu seniman ungu, meskipun sebenarnya tidak pas bahwa itulah yang pas untuk dia. Karena itu kami berharap bahwa teman-teman yang akan memberikan apresiasi. Anda saya kira lebih banyak mengerti tentang itu, dan biar nanti kita akan menyambut ketiga seniman ini, dan marilah kita bertepuk tangan untuk menyambutnya. Selamat menikmati.
Mula gaji, maksab, tahun na lupa salah. Lelo anjing, masih dibuat. Betul-betul dia tidak terikat dengan set dan dia bisa melakukan apa saja dalam waktu yang tak terbatas. Misalnya dia bisa menentukan dirinya sendiri, sementara hal tadi ini agak susah memasukkannya ke dalam kategori itu karena tiga hal yang berbeda yang dijadikan menjadi satu dan kemudian dia dirancang untuk sebuah katakanlah, tapi tidak bisa dipungkiri bahwa memang kita tidak punya kritikus ini di Makassar yang bisa dari kita yang beribadah dalam tanda petik. Jadi kalau misalnya tadi Guru Andi, saya menyebutnya Guru Andi, bahwa rela dirasuki oleh iblis untuk menemukan Anda. Dengan cara itu, saya kira hal ini juga pernah diungkapkan oleh Rebetul Adawiyah misalnya, Yusuf perempuan. Kekurangan kita, saya kira ini sebuah refleksi terhadap madrasah ini belum berjalan seperti yang kita harapkan, dan rancangannya memang bulan tahun karena benar. Tapi karena Pak JK ditunggu, pementasannya dimundur sampai tanggal 11, lalu tiba-tiba panitia yang menelpon ke Adian, tokoh orang-orang yang dibuat tokoh dan seniman-seniman yang sesungguhnya ingin memberikan kontribusi, tetapi patronnya tidak pas. Tapi terlepas dari itu semua, ini dipertunjukkan begitu saja dan terserah teman-teman akan memberikan apresiasi semacam apa. Tapi ke depan memang kita perlu merancangnya lebih sedikit lebih bisa dibahasakan. Mungkin harus ada orang yang bisa. Mungkin sedikit teknis di pertanyaan, mungkin ke pertanyaan atau terserah nanti. Dari awal berusaha saya tangkap, cuman ada beberapa kendala bagi saya karena pertunjukannya berusaha dikemas. Saya berusaha untuk lebih menyatu dengan backsoundnya, terkendala juga karena tidak alami, sementara aura yang menimpa, nilai yang ditawarkan itu sealami mungkin. Tapi yang menjadi penemuan saya pikir di gendam, kalau tidak salah gendam Pak Kanjer dimasukkan efek-efek supaya lebih padat. Nah itu mungkin akhirnya bisa membantu kita untuk lebih mau bahwa yang saya tunjukkan apakah ini
magicnya yang dikatakan dari Fayo. Saya berusaha menangkap apa yang ada di sini, mengetahui auranya atau apanya. Itu berbenturan dengan dimensi-dimensi di sini, sehingga kita itu dia sangat sulit untuk masuk di wilayah situ, walaupun tadi dibahasakan oleh Kang Mastur bahwa ini sebuah eksplorasi, bahwa mungkin seperti ini masih sebatas mungkin seperti inilah sebelum ada agama-agama, gitu. Atau sebelum kita berkomunitas modern seperti ini. Yang saya berusaha tangkap nilai yang ditawarkan oleh dalam masyarakat. Nah ini mungkin jadi kita bukan sekedar melihat sebuah kejadian-kejadian yang membuat kita shock. Terus terang saya tidak bertahan karena menikam diri, tetapi saya berusaha menelusuri kira-kira apa ya etos dari menikam diri itu seperti itu. Itu mungkin pertanyaan inti saya. Terima kasih. Memang agak repot sih dengan sini dan teman-teman dalam masalah spiritual. Tapi inilah pendapat saya. Ini malah saya pikir ini masih unik. Saya malah mau lebih kayak mall atau yang saya jelaskan tadi bahwa saya mencoba begini. Saya mau mencipta budaya yang menyentuh. Andai kan itu karena kita terlanjur sudah mengenal budaya, terlanjur mengenal estetika. Saya dengan segala referensi saya kenal Makassar, saya kenal musik klasik, dan baru kenal komputer. Nah itu semua menjadi satu dan saya ciptakan ini. Bagaimana saya mencoba Tuhan saya dengan itu semua yang ada pada diri saya. Karena saya yakin sekali moyang-moyang kita juga seperti itu mencipta pakaian dan lain-lain. Karena itu yang ada di sekitar. Jadi di dalam dengan otomatis saya sudah tahu seperti apa filosofinya, video seperti itu dan saya. Nah komputer pun saya berusaha memberi penjelasan apa namanya semacam step bagaimana itu manusia, bagaimana saya menempatkan cahaya dengan kemampuan komputer saya, bagaimana saya pelajari. Jadi misalnya dengan bagaimana kain misalnya ya, tetap kita mengenal dan mendapat pendidikan. Kalau misalnya ada kain putih biasanya kita sembunyikan dengan cahaya. Itu hal sangat sederhana kita pahami. Saya cuma memakai itu semua. Nah, bagaimana kain itu dirobek, cahaya itu dirobek. Kami mencoba menggambarkan itulah kita. Ketika kita terlahir, kita sangat suci, kita sangat bersih, tidak terbungkus oleh cahaya Tuhan itu. Tapi kita sendiri yang melakukan itu ketika mengalaminya. Itu semua yang saya katakan. Terus sampai menyimpulkan kepada kelapa. Mesti kita kembali ke dalam kelapa untuk melahirkan kembali. Karena nanti tidak terlahir dan kita bisa bertemu dengan Yesus. Semua sudah berlalu. Ketika kita turun dari tempat tidur kita, begitu kita melangkahkan kaki satu kali kita sudah berdosa. Nah itu, makanya mungkin semua ini saya mencoba membahasakan kepada saya. Dalam tradisi Bugis Makassar, menikam diri itu kan dikatakan bisu. Dari tradisi, bisu adalah pengawal utama seorang raja. Etos dalam kehidupan sosial yang kami sampaikan dalam menikam diri itu. Yang pertama, saya mau mencoba menjadi bisu tidak selamanya tanda kutip calon baik. Saya memiliki anak satu, istri satu. Menikam diri bukan sebuah magic. Menikam diri bukan sebuah sesuatu yang gaib bagi saya. Karena besi ini dibuat oleh manusia. Tubuh ini Allah yang menciptakan atau Tuhan kita semua.
Kalau itu gaib, ngapain saya menyembah Tuhan saya? Etos sosial yang saya dapat dari menikam diri adalah wujud kepasrahan. Dalam berusaha, kita harus berniat. Berusaha, apapun hasilnya kita harus tawakal dalam Islam. Itulah etos yang saya dapat, makna menikam diri kepada menikamkan sesuatu benda tajam yang notabene 99% orang mengatakan badik adalah sesuatu yang tajam. Tetapi secara pribadi mencoba melanggar idealisme saya. Karena saya manusia yang munafik. Yang kedua, efek sosial dari menikam diri adalah bagaimana saya bisa bersosialisasi dengan masyarakat untuk memperjuangkan suatu kebenaran, walaupun kebenaran itu sangat sadis. Yang ketiga, saya ingin bertemu Tuhan saya. Jadi sekali lagi, dalam bahasa Bugis menikam ini adalah disebut magiri, tetapi saya sebut ini adalah istighfar saya secara pribadi. Yang kelima, saya sebagai kebetulan dilahirkan di tanah Bugis yang mengenal konsep syirik. Saya menikam diri saya rasakan sakitnya, saya rasakan ketakutannya, sehingga efek sosial yang ditimbulkan dari ketakutan sakit itu, saya berusaha untuk tidak menggunakan badik ini untuk melukai sesama hamba, tetapi lebih menikam jiwa saya, menikam nafsu saya agar berbuat cinta kepada sesama. Terima kasih. Atau orang Makassar bilang Ka'bala atau Ka'bang kalau bahasa Bugis, tapi mungkin itu salah satu bagian dari transformasi, Pak, dari sesuatu. Kalau Pak Alwi Rahmat kemarin mengatakan etos rewa, ya Pak, diskusi kecil-kecil kemarin, etos rewa itu diterjemahkan dalam bentuk lain. Jadi simbolnya saja tinggal badik, tetapi nilainya dibawa masuk ke dalam. Ada hal menarik, saya tiba-tiba teringat merobek dirinya. Ketika dia tidak robek, berarti Tuhan betul-betul menerima apa yang saya lakukan. Karena pertanyaannya adalah, ketika orang beragama itu menguji doanya, gimana cara mengetahui bahwa doanya diterima? Berbicara tentang apa yang disampaikan tadi, saya sendiri melihat bahwa tadi ada sedikit hal yang menarik buat saya, bahwa apakah ini pertunjukan atau bukan, saya kira tidak jadi masalah. Karena kalau saya lihat sendiri penampilan dari tarekat Miftahi tadi, sahabat tarekat yang diajarkan oleh Syekh Jalaluddin, itu kan bagi orang itu adalah sebuah, kita berkunjung ke Turki melihat itu adalah sebuah pagelaran seni. Tetapi bagi para penari sufi itu atau para wirling dari ISIS itu, dia tidak perlu menganggap dirinya sedang menari atau sedang menampilkan sebuah pertunjukan. Mereka menari adalah salah satu bentuk persembahan cintanya kepada Tuhan. Dan tentunya dalam persembahan, dalam karya-karya yang dilakukan itu juga penuh dengan simbol-simbol, simbol-simbol atau ada makna-makna tertentu. Jadi mereka sambil berzikir itu sambil menusukkan pisau ke dadanya. Ini adalah untuk mengukur sejauh mana keyakinan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mereka yakin bahwa ada kan dalam tarekat sufi menyatakan bahwa mutu qabla anta mutu, matilah engkau sebelum engkau dimatikan. Artinya apa? Ketika kedirian kita masih ada di dalam itu, maka kita akan masuk. Kita sudah fana, sudah tidak ada diri kita lagi, maka sebenarnya siapa yang menikam itu dan siapa yang dinikam, maka itu tidak akan
karena jelas tadi siapa yang menikah dan siapa yang menikah. Ketika pengenalan itu sudah ada, tapi ketika masih ada dualisme, ini ada saya masih ada dualisme, jadi sebenarnya kita tidak perlu lagi ya, ada dualisme di sini. Siapa yang menikah, siapa yang menikah, apakah dipertunjukkan atau bukan? Artinya sebenarnya adalah satu, karena semuanya memang adalah satu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Terima kasih banyak. Saya teringat ketika baru masuk di dua kesenian kampus, kemudian saya melihat teman-teman mentas di atas panggung. Saya mengingat bahwa ketika mungkin Ustaz mungkin beribadah dan menyampaikan sesuatu itu di atas mimbar, kemudian malam ini saya menemukan sebuah untuk mengingatkan sesama manusia bahwa di atas panggung ini bahwa inilah perjalanan manusia yang saya tangkap dan mohon diluruskan kalau beliau. Kemudian dalam proses Kak Andi tadi dengan Kak Maskur yang sangat saya simak tadinya kurang terlalu saya. Kemudian Kak Andi saya lihat dalam gerakan-gerakannya itu ada sebuah pencarian dan ada sebuah pemberontakan, itu kemudian diantar oleh bunyinya Kak Maskur. Saya merasa bahwa bunyi itulah yang mengisik dari dalam. Awalnya kemudian mungkin Kak Maskur diwantakan ke dalam sebuah bunyi bui-bui. Kemudian Kak Andi mungkin di dalam gerakannya telah diantar oleh musik itu. Saya melihat bahwa ada sebuah pemberontakan ketika Kak Andi menemukan sesuatu, namun itu tidak sesuai. Dia merasa bahwa ada campur tangan di luar dari dirinya sendiri dan di luar dari manusia yang berwujud itu. Itu kemudian Kak Andi saya lihat berusaha untuk mencarinya. Nah kemudian mungkin Kak Andi memilih jalan yang seperti tadi, bahwa mungkin lebih cepat ketika saya bersentuhan maksudnya memilih jalan iblis. Namun Kandi juga saya lihat bahwa dia tidak akan melepaskan dirinya walaupun dia menempuh jalan iblis, tapi dia tidak melepaskan dirinya bahwa ada sesuatu, ada akhirnya. Itu yang saya temukan. Mohon diluruskan kalau saya keliru. Kemudian dalam prosesi penikaman saya sangat mengingat tadi sempat chat dulu sama Kak Andi di FB. Dia mengingatkan saya bahwa jikalau dirimu ketika itu mampu memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Karena kadang rasa sakit itu, peringatan itu harus saya dapat dari orang lain. Itu yang saya dapat tadi. Ternyata Kak Andi menikam saya mengingat bahwa yang mungkin kalau orang lain menyakiti hati saya, bukan berarti bahwa itu sakit, tapi itu adalah prosesi peringatan, pengingatan kepada saya, diberi peringatan bahwa kau harus menikam egomu, seperti itu. Kemudian ya itu tadi, bahwa dalam pencariannya ternyata Kak Andi masih merasa bahwa sesungguhnya saya tidak punya kekuasaan terhadap keinginan saya sendiri. Seperti itu. Cukup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.